Alhamdulillahi hamda wassalatan wassalaman ala al-habibil mustafa war rasulil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man ihtada. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Azza wa Jalla, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadahnya itu konsisten, konstan, istiqamah. Kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang pola ibadahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kanat salatuhu dimatan. Salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu daimah, terus menerus. Dalam hadis yang lain, dalam redaksi yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Amal yang terbaik itu yang paling langgeng. Yang paling langgeng, lestari, terus-terusan, continuously, tidak terputus, meskipun dikit-dikit. Nah, kita ini di Ramadan termasuk yang sedikit-sedikit dan terputus-putus, atau banyak-banyak kemudian terputus, atau banyak-banyak terus gitu. Yang jelas kalau banyak-banyak terus secara konstan memang tidak bisa. Kita ini manusia pasti ada futurnya, pasti ada saat-saat melemah. Itu sudah sunnatullah. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairul a'mali adwamuha. Amal yang terbaik itu yang paling langgeng, terus menerus, tidak terputus, meskipun dikit. Jangan begitu Ramadan semangat 23 rakaat. Ramadan tamat pula salat malamnya. Ini musibah ini, ya. Dianggapnya kita menghamba kepada Allah itu cuma di Ramadan saja. Nah, bagaimana itu bisa langgeng? Karena kita memulainya dengan yang sederhana, yang ringan, kemudian kita biasakan, kemudian ketagihan kita itu merasakan kenikmatan beribadah, lezat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian termotivasi untuk nambah. Maka yang tadinya di luar Ramadan cuma 3 rakaat, nambah dia di bulan Sya'ban sampai 5 sampai 7 rakaat. Begitu di Ramadan mulai 11 rakaat. Di 10 pertama, 10 kedua naik. Sebelum tidur dia sudah sholat sekian puluh rakaat, diganjilkan, kemudian bangun tahajud. Begitu 10 terakhir sudah sangat ringan, terbiasa dengan pola-pola seperti itu. Nah, karena sudah merasa ringan, kedepannya ya enteng, tidak ada tekanan. Tapi kalau kita begitu lagi semangat, 10 pertama 23, 10 kedua 13, 10 terakhir nggak ada las-lasnya aja. Yang ada adalah jalan-jalan, nyari bekal lebaran, nyari baju baru, datang ke mall bukan ke masjid. Ya, kenapa? Karena kita tidak memiliki pola seperti yang dipolakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita pakai pola Nabi nih. 11 rakaat itu mah panjang sholatnya, ya. Nah, kalau kita jangan udah mah 11, cepet-cepet lagi 23 tapi setengah jam habis. Subhanallah. Ayo kita manfaatkan sepertiga akhir malam. Cerita kita sebelumnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka tidur sebelum Isya dan tidak suka ngobrol-ngobrol ba'da salatil Isya, segera tidur. Hikmahnya supaya kuat untuk tahajud.
tahajud ini ada kaitannya dengan hadis turunnya Allah Azza wa Jal ke langit dunia pada sepertiga akhir malam. Kalau kita perhatikan kemungkinan sekitar jam 3, jam 4, begitulah sepertiga akhir malam. Dan di dalam Al-Quranul Karim diisyaratkan dengan sebutan al-ashar. Wa bil asharihum yastaghfirun. Dan pada saat sahar mereka banyak beristighfar. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW di sepertiga akhir malam? Tahajud, sholat malam. Di saat sholat itu banyak istighfar, banyak berdoa. Dan itu bertepatan dengan hadis qudsi ini. Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia pada setiap sepertiga akhir malam. Sepertiga terakhir dari malam. Berarti menjelang subuh. Itu waktu mustajab. Karena Allah Azza wa Jalla memberikan tawaran spesial kepada hamba-hambanya. Man yad'uni fa astajibalah. Wa man yas'alni fa u'tiyah. Wa man yastaghfirni fa aghfiralah. Siapa yang mau memohon kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang mau minta kepadaku, aku beri. Siapa yang mau mohon ampun kepadaku, aku ampuni. Ini sudah komitmen Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, mari di sepertiga akhir malam ini kita hidupkan. Berbeda dengan orang yang mungkin kurang berilmu, mereka banyak beribadah sebelum tidur, tapi begitu bangun tidur cuma untuk nonton lawakan sambil sahur. Barangkali ini kebiasaan kita selama ini ya. Ba'dal isya, tarawih, Masya Allah, melek sampai jam 10 malam. Ya, kemudian tidur, bangun-bangun jam 2 langsung sahur. Ya, supaya nggak ngantuk, biasanya dihibur tuh oleh para pelawak. Wah, sampai akhirnya di meja makan tuh bisa berjam-jam. Dari jam 3 sampai azan subuh. Wah, sambil nonton lawakan. Habis potensi waktu yang sangat berharga sepertiga akhir malam ini cuma untuk nonton. Maka saya menyarankan waktu menjelang maghrib, setelah maghrib, setelah sholat isya, menjelang sahur dan menjelang subuh, matikan saja TV-nya sudah. Hidupkan malam kita. Apalagi jelang malam-malam yang berkemungkinan Lailatul Qadar, maka kita kuatkan semangat kita, tekad kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Bertemu kembali pada episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.